Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Tony harapkan dan berdoa semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam belajar. Kalau sekiranya ada yang sakit, keluarga, teman, kita doakan semoga lekas sembuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Tony akan menyampaikan materi muatan IPA masih di tema 6 di bagian terakhir, ya ini berkaitan dengan konduktor dan isolator. Tapi marilah sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita buka bersama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung Pak Tony akan memulai pembelajaran kali ini. Konduktor dan isolator. Ya. Berdasarkan daya hantar, kalor atau panas anak-anak, benda itu dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Apa itu isolator? Nah, konduktor adalah bahan-bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas atau listrik. Sementara isolator adalah bahan-bahan yang tidak atau sulit menghantarkan panas dan juga listrik. Nah, seperti apa benda atau bahan-bahan yang bersifat konduktor dan isolator? Nah, contohnya untuk benda-benda konduktor, ini contohnya adalah dari bahan besi, baja, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Kemudian benda-benda isolator, nah, ini contohnya adalah kayu, kaca, kain, kertas, busa, dan sebagainya. Jadi dua benda ini atau bahan ini sudah berbeda di dalam penggunaannya nanti. Mari kita lanjutkan. Nah, penggunaan peralatan dari bahan konduktor dan isolator itu bisa kita temukan dan juga anak-anak temukan, dan insya Allah semuanya memiliki ya di rumah itu ya, karena itu untuk keperluan rumah tangga. Pertama, setrika listrik. Nah, setrika listrik itu terbuat dari bahan isolator dan juga konduktor. Itu kan ada pegangannya itu ya, nanti kita lihat bersama-sama gambarnya. Itu terbuat dari bahan plastik, sehingga kita memegang ketika menyetrika itu tidak terasa panas. Sedangkan alat setrikanya itu terbuat dari bahan yang di bawah itu ya, untuk menyetrika supaya halus itu dengan bahan konduktor sehingga bisa mudah menghantarkan panas. Lantas apa lagi? Kita lihat solder listrik. Ini bagi orang yang berkecimpung di dalam bidang penservisan ya, atau servis elektronik ya, itu biasanya memiliki bahkan satu kewajiban untuk memiliki solder ini ya, karena untuk digunakan untuk memperbaiki peralatan-peralatan elektronik ya. Ini terbuat dari bahan isolator dan juga konduktor. Gagangannya terbuat dari plastiknya supaya kalau kita memegang itu tuh, untuk mematri lah bahasa Jawa itu tidak panas, sementara bagian solder nah, itu terbuat dari besi atau konduktor. Nah, ini kemudian ada panci wajan, ini terbuat dari aluminium. Nah, ini untuk mempercepat memasak air. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama beberapa gambar peralatan dari bahan konduktor. Ini kita bisa melihat ya, ini setrika. Ini ketika kita memegang itu bagian pegangannya ini adalah isolator. Ini tidak menghantarkan panas. Coba bayangkan kalau ini itu bahannya konduktor. Nah, kita tentu tangan kita akan terasa panas sehingga cukup membahayakan bagi tangan kita. Kemudian bagian konduktor itu bagian di sebelah sini, alasnya itu bawah di sini untuk menyetrika sehingga pakaian atau bahan-bahan yang kita gunakan, pakaian, celana dan sebagainya bisa halus. Nah, ini solder ya, mungkin belum semuanya
paham atau tahu tentang solder. Nah, soldernya seperti ini. Ini pegangannya. Nah, ini pegangannya itu dari isolator bahannya ya, sehingga tidak menghantarkan panas. Kemudian ini bagian untuk soldernya, pucuk sini ya, ini bagian ini adalah konduktor, sehingga bisa menghantarkan panas. Nah, ini digunakan untuk menyambung atau menghubungkan peralatan-peralatan elektronik yang mungkin lepas atau rusak ya sambungannya. Ini biasa digunakan oleh para tukang servis, bahkan mungkin anak-anak juga ada yang punya mungkin di rumah. Nah, ini contoh yang lain, beberapa peralatan dapur, ada untuk memasak, yang untuk menggoreng dan sebagainya. Ini bahannya yang untuk pegangan ini adalah isolator. Sementara yang di bagian dalam di sini atau bagian pemanas di sini adalah konduktor. Nah, ini biasa terbuat dari bahan-bahan yang bersifat tidak mudah panas, yaitu bahan isolator. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh ya. Nah, kemudian apalagi bahan yang benda yang memanfaatkan sifat isolator panas, ini termos. Termos adalah untuk menyimpan air panas ya, supaya tahan lama. Nah, ini ada bagian dari termos itu kaca dan antara dua lapisan tersebut terdapat ruang vakum sehingga panas dan air dipantulkan kembali. Pada bagian penutup termos biasanya terbuat dari gabus atau plastik yang bersifat tidak dapat menghantarkan panas. Nah, itu ya anak-anak beberapa hal singkat berkaitan dengan benda-benda atau bahan yang bersifat konduktor dan isolator dan peralatan-peralatan yang biasa digunakan sehari-hari ya untuk keperluan memasak atau keperluan untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya ini ada 5 tugas soal yang itu anak-anak kerjakan nanti di lembar kerja. Yang pertama apa yang dimaksud konduktor, kedua yang dimaksud isolator, kemudian contoh peralatan yang terbuat dari bahan konduktor dan isolator, kemudian yang nomor 4 mengapa alas setrika dan gagangnya terbuat dari bahan yang berbeda. Dan terakhir, mengapa wajan terbuat dari bahan aluminium. Nah, itu saja penjelasan berkaitan pembahasan kita kali ini tentang konduktor dan isolator. Sekiranya anak-anak ada yang belum jelas, silakan besok bisa ditanyakan lewat Zoom atau lewat media yang lain. Bisa dengan Pak Tony atau juga dengan Bu Elsa. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.